bahwa saya itu tidak boleh, ini menurut Primbon ya, Primbon Jawa ya, karena ya sebagai orang Jawa kan zaman dulu juga masih mengikuti Primbon, dan jangan disangkut pautkan dengan agama. Ini Primbon. Nah, di situ disampaikan bahwa saya akan bisa hidup lagi jika Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Kali ini saya akan menceritakan masih pengalaman pribadi. Ya, kemarin ada yang tanya ya, ini mirip ini ya, kemarin ada yang tanya apakah saya bisa melihat hal-hal gaib atau apapun itulah ya. Nah, ini saya flashback ke sekian puluh tahun lalu. Waktu itu saya baru umur 2 tahun kalau nggak salah. Umur 2 tahun, saya itu sering sakit-sakitan, panas, demam, terus segala macam ya, mungkin sampai step ya waktu itu, sampai step karena waktu itu kondisi saya itu masih waktu bukan di Jogjanya, pas kondisi sakit parahnya ya, saya itu ada di desanya Mbah saya yang ada di Wonogiri sana. Itu menurut cerita orang tua saya itu, saya sempat lewat lah, dalam artian sempat meninggal. Saya itu sempat meninggal katanya, saya juga nggak tahu lah ya. Ya waktu itu kondisinya udah ya sampai nangis lah segala macam, udah heboh lah. Konon waktu itu sudah ya sangat heboh lah. Maksudnya saya masih 2 tahun, sakit segala macam, panas, akhirnya ya karena tidak tertolong akhirnya meninggal. Waktu itu orang tua saya juga sudah lupa berapa lama saya meninggal waktu itu. Terus ada orang ya yang dianggap pintar ya, sekian puluh tahun lalu kan masih ya hitungannya masih banyak lah orang-orang yang pintar tanda kutip, yang tahu mengenai, kalau orang Jawa, saya orang Jawa kan, ya primbonnya seperti apa, yaitu tanggal lahir saya, ininya hari lahir saya, weton saya segala macam, dia bandingkan dengan weton orang tua saya, segala dua-duanya itu dibandingkan. Akhirnya ada itu solusinya waktu itu, bahwa saya itu tidak boleh, ini menurut Primbon ya, Primbon Jawa ya, karena ya sebagai orang Jawa kan zaman dulu juga masih mengikuti Primbon, dan jangan disangkut pautkan dengan agama. Ini Primbon. Nah, di situ disampaikan bahwa saya akan bisa hidup lagi jika saya ibaratnya dipisahkan dari orang tua, bisa hidup lagi, bisa ya sehat, bisa ibaratnya ya menjalani hidup dengan wajar lah. Maksud saya kita harus dipisahkan dengan orang tua. Akhirnya ya udah ada solusi dari keluarga, seperti itu. Dan
ya ini sih percaya nggak percaya, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya itu nggak lama sih sebenarnya dari saya pas meninggal pertama itu, sampai sampai akhirnya saya hidup lagi. Saya hidup lagi, udah stepnya udah ya mulai menjalani kehidupan seperti anak-anak kecil biasa. Cuman kan akhirnya pada saat ya saya nggak pas sepi, nggak ada temen atau apa, kadang saya juga melihat sekilas kelihatan sekilas makhluk apa-apa. Waktu itu saya nggak tahu ya, karena memang nggak ada referensi di otak saya ini. Oh, ini namanya makhluk ini namanya makhluk A, makhluk B, ini namanya ini C. Ini enggak, karena ya wajar, karena anak-anak yang saya lihat ya. Apakah saya takut? Ya enggak, karena saya nggak ngerti mereka itu apa waktu. Hingga makin ke ujung lagi, saya lupa umur berapa itu, saya sakit panas lagi. Orang sakit panas itu kan biasanya halusinasi apa, makin naik dia bisa melihat yang aneh-aneh lah pokoknya. Itu makin terpicu pada saat saya sakit, mulai sakit itu tuh makin jelas makhluk-makhluk itu makin jelas. Yang saya masih ingat nih, masih termemori sampai sekarang, saya digendong bapak saya itu, saya melihat kepala besar sekali. Ya mungkin kalau paling gampang visualisasinya adalah apa ya, buto ya, atau hijau lah, apa-apa pokoknya kepalanya aja sih ya, mungkin kayak semacam barong atau apa. Sampai dulu tetangga itu ada yang pasang topeng barong itu, saya nggak berani lihat. Bukan saya takut dengan topengnya, karena saya pernah melihat wujud itu, bukan ya nggak tahu wujud asli, wujud itu ada di, saya melihat pakai mata kepala sendiri itu sama persis wujudnya seperti ya. Nah tetangga saya itu kan di rumah itu ada hiasan topeng barong, topeng barong itu tuh saya melihat topeng barong itu takut banget waktu itu, 5 atau 6 tahun waktu itu. Kenapa takut? Karena saya itu pernah melihat wujud asli dari kepala yang mirip dengan topeng barong, mirip banget, mirip waktu itu mirip. Makanya saya setiap lewat di depan rumah tetangga itu kan hiasan ada di depan rumah ya, hiasan topeng barong itu di depan rumah, saya pasti takut, saya pasti lari kalau waktu itu lewat depan rumah dia itu, saya pasti lari. Nah ini akhirnya proses ini berjalan normal ya, saya udah mulai banyak teman, banyak aktivitas, dan akhirnya semua itu udah saya nggak pernah ngeliat lagi. Sekelebat itu masih. Dan akhirnya dari SD SMP itu saya udah jauh dari dunia gaib lah, karena saya nggak fokus juga. Hingga SMA ya, SMA kelas 1 menjelang kelas 2 itu saya itu rajin doa. Tujuan doa ya cuma doa biasa sebenarnya, karena rajin tiap malam doa. Nah ini kalau teman-teman sempat menonton Petarung Alam Lain seri 1 seri 2 itu prosesnya sangat mirip proses yang saya alami sebenarnya. Terus saya sering doa, pelan-pelan doa gitu. Mulai nongol lagi tuh makhluk ini A, B, C, D itu mulai nongol makhluk-makhluk itu ya, mereka kalau ya biasa ketemu aja. Dan juga nggak terlalu fokus juga sama mereka. Awalnya takut sih iya, tapi lama-lama ya udah terbiasa lah ya, terbiasa dengan makhluk-makhluk seperti itu, udah biasa. Terus itu masih berlanjut sampai kelas 3 itu mulai, dan akhirnya lulus, saya kuliah. Akhirnya
lulus kuliah, dan ya setelah kuliah proses seperti itu ya sudah tidak melihat lagi hal-hal seperti itu ya. Sampai akhirnya mungkin sekitar umur saya lupa 34 atau 35 itu mulai nongol lagi makhluk-makhluk seperti itu. Mulai saya juga heran kenapa saya juga bisa melihat lagi hal seperti itu, dan itu pun ya udahlah, saya juga nggak terlalu banyak nanya lagi ya. Dan mereka juga nongol juga kemauan mereka sendiri kok, bukan saya sengaja mau melihat atau apa, enggak. Karena ada beberapa teman yang kadang bilang, Mas di sini ada makhluk A, di sini ada makhluk B. Saya jawab ya udah biarin aja, mereka memang di situ kok, ngapain. Terus nanya benar enggak, saya bilang ya benar atau enggaknya ya biarin lah, karena saya juga nggak mau fokus melihat, konsentrasi melihat ini benar ini enggak. Karena saya juga nggak, ya saya hemat energi lah, walaupun ini kemampuan bawaan ya, tapi saya juga tetap nggak mau melihat hal seperti itu. Ya karena ini udah prinsip saya dari SMA dulu, udah nggak mau lihat. Dan kalaupun mereka mau nongol ya silahkan nongol dengan tenaga mereka sendiri, dengan energi mereka sendiri. Dan saya juga kalau mau nongol ya pakai ini yang terbaik lah, performance yang terbaik, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin di video, mungkin video Ratu Niang. Saya bisa melihat yaitu karena mereka mau memperlihatkan diri. Terus video yang dihapus, ada prajurit kuno itu saya melihat dia ya. Terus yang sering di kantor dulu kan yang sosok wanita oriental pakai baju congsam. Terus ya yang kemarin yang mirip kuntil lah ya, yang di video terakhir yang bully kuntil anak gitu kan. Ya semua alami sih prosesnya, nggak ada yang saya belajar atau apapun ya, semua alami ya. Kalau semua alami ya udahlah, buat apa sih saya ini pusingkan ya. Ini itu gitunya lumayan lah, bisa buat konten ya, itu aja. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat channel Jiwa Tua 2. Salam.